Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Udalstari dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis teknik dari data analisis kualitatif, yaitu teknik penelitian naratif. Jadi di mana penelitian naratif di sini tuh didefinisikan sebagai wacana atau contohnya yang dirancang untuk mewakili rangkaian kejadian yang terhubung. Jadi penelitian narasi di sini tuh menurut definisinya mengacu pada setiap studi yang menggunakan dan menganalisis bahan naratif. Nah, jadi data yang dikumpulkan itu sebagai cerita. Ya, contohnya seperti catatan lapangan antropolog yang menulis pengamatannya itu sebagai narasi atau dalam surat pribadi. Nah, jadi hal tersebut itu bisa menjadi objek penelitian atau sarana untuk mempelajari pertanyaan lain. Jadi penelitian jenis ini tuh dapat digunakan untuk perbandingan antara kelompok atau untuk belajar tentang fenomena sosial atau periode sejarah. Nah, atau juga untuk mengeksplorasi kepribadian. Nah, penggunaan penelitian naratif ini tuh apabila peneliti ini memiliki individu yang bersedia menceritakan kisah hidup mereka atau kisah mereka itu dan ingin dibuatkan laporan tentang kisahnya itu. Bagi para pendidik yang mencari pengalaman pribadi juga di lingkungan sekolah yang sebenarnya, nah riset naratif ini tuh menawarkan wawasan praktis dan spesifik. Jadi hal itu tuh dapat membantu mengurangi persepsi yang bisa dipegang oleh praktisi di lapangan bahwa penelitian berbeda dari praktik dan hanya memiliki sedikit penerapan secara langsung. Nah, ada juga karakteristik penelitian naratif. Jadi, karakteristik penelitian naratif ini yang pertama itu ada pengalaman individu, yang kedua itu ada kronologi pengalaman, yang ketiga itu ada pengumpulan data, yang keempat itu ada restoring, yang kelima ada coding tema, yang keenam ada konteks atau latar, dan ketujuh itu ada kolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah dalam penelitian naratif. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Jadi, seperti segala halnya penelitian, proses dimulainya itu dengan mengidentifikasi masalah. Jadi, untuk mempelajari dan mengidentifikasi ini tuh di dalam penelitian kualitatif. Sebuah fenomena untuk dijelajahi. Nah, meskipun fenomena minat dalam narasi itu adalah sebuah cerita, peneliti pula itu mengidentifikasi masalah atau kekhawatiran. Nah, langkah yang kedua ini adalah memiliki narasumber. Pasti ya, kalau misalkan kita mau melakukan penelitian, kita harus tahu dulu, kita harus ada dulu narasumbernya gitu. Untuk apa sih? Untuk dapat memberikan pemahaman tentang fenomena tersebut. Peserta di sini tuh atau individu di sini tuh adalah seorang yang sangat tipikal atau kritis di dalam belajar, karena dia itu telah mengalami masalah atau situasi tertentu. Nah, langkah yang ketiga itu ada mengumpulkan data. Nah, jadi setelah kita udah mengidentifikasi masalah, terus memiliki narasumber, nah kita itu tinggal mengumpulkan data. Maksudnya adalah mengumpulkan teks lapangan yang akan memberikan kisah pengalaman individu. Nah, yang selanjutnya langkah keempat itu adalah menceritakan kembali kisah individu, di mana meninjau dari data yang mengandung cerita dan menceritakannya kembali. Jadi proses ini tuh termasuk ke dalam memeriksa data mentah, terus mengidentifikasi elemen cerita di dalamnya. Nah, yang langkah kelima itu ada berkolaborasi dengan peserta
toliteral, di mana langkah ini adalah langkah yang berinteraksi dengan semua langkah lainnya di dalam sebuah proses. Jadi secara aktif berkolaborasi dengan peserta selama proses penelitian. Jadi kolaborasi ini tuh dapat mengambil beberapa bentuk seperti bernegosiasi masuk ke dalam lokasi dan peserta. Nah, langkah yang keenam ini adalah tulis kisah tentang pengalaman peserta. Jadi langkah utama di dalam proses penelitian ini tuh bagi penulis adalah menulis dan menyajikan kisah pengalaman individu. Meskipun tidak secara tunggal untuk menulis laporan naratif ini, tetapi akan sangat membantu untuk memasukkan beberapa fitur naratif. Nah, langkah ketujuh, langkah terakhir ini adalah validasi akurasi laporan, di mana validasi data ini tuh perlu dilakukan untuk keakurasian data. Jadi ketika kolaborasi dengan peserta, validasi ini dapat terjadi di seluruh proyek. Beberapa praktik validasi ini tuh seperti pengecekan anggota, triangulasi di antara sumber data, dan mencari bukti yang tidak sesuai. Jadi berguna untuk menentukan akurasi dan kredibilitas akun naratif. Nah, yang terakhir ini adalah mengevaluasi penelitian naratif, di mana penelitian naratif yang baik itu melaporkan cerita tentang pengalaman hidup individu, mengorganisasikannya ke dalam kronologi, juga memanfaatkannya ke dalam ranah atau konteks, juga menarik beberapa tema dari cerita itu, dan juga mendemonstrasikan kolaborasi yang dekat antara peneliti, partisipan, dan proyek naratif. Nah, jadi sebagai bentuk kualitatif, narasi ini perlu konsisten dengan kriteria untuk penelitian kualitatif yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.